Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah data mining, minggu ini kita masuk pada materi dataset. Nah, untuk dataset ini merupakan langkah awal ketika kita akan memulai memining data. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang dataset. Apa itu dataset? Nah, ini ada definisi dan tipe data. Dataset merupakan himpunan data, yaitu merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Atribut dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau feature. Kumpulan dari atribut menggambarkan sebuah objek. Objek bisa juga sering dikenal dengan record, atau sampel, atau instan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya variabel, field, kemudian record. Ini sudah sering kita jumpai ketika kita membuat sebuah tabel. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini misalkan ada sebuah tabel. Nah, sebuah tabel ini kita bisa menyebutnya sebagai objek tadi, atau sampel, atau instan. Yang minggu lalu ini sudah dibahas apa itu tentang objek, atau instan, atau sampel, dan atribut. Nah, kalau atribut ini contohnya ada ID, ada refund, ada marital status, ada table income, dan ada sheet, ya. Nah, tabel ini bisa menjadi sebuah dataset nanti yang bisa kita siapkan untuk memining data. Tipe dari suatu atribut ini tergantung dari sifat yang dimiliki, yaitu ada sifat pembeda atau distinctness, dilambangkan dengan simbol sama dengan, kemudian ada urutan atau order, seperti ini, kurang dari, dan lebih dari. Penjumlahan atau addition, plus min. Kemudian ada juga sifat perkalian atau multiplication. Ini termasuk dalam ini perkalian, kemudian pembagian, ini masuk dalam sifat perkalian. Nah, ini dilihat dari tipe data dari suatu atribut itu, dilihat dari sifat yang dimilikinya. Tipe data untuk variabel pada statistik terbagi menjadi 4. Ada nominal, ada ordinal atau kategorikal, ada interval, ada rasio atau numerik. Nah, untuk jenis tipe data ini berbeda ya dengan tipe data ketika kita membuat database atau program. Di dalam data mining, ini secara praktis tipe data untuk atribut yang sering digunakan itu ada 2, yaitu nominal dan ordinal. Nominal atau discrete, ini jika nilainya tidak dapat diurutkan. Contoh, ini misalkan ada atribut jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Warna mata, biru, coklat, misalkan ya. Itu kan tidak bisa diurutkan. Untuk atribut ini tidak mempunyai sifat pembeda atau distinctness. Misalkan jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Jadi ini mempunyai sifat pembeda untuk jenis tipe data nominal. Jenis tipe data yang kedua yaitu ordinal atau continue. Jika nilainya dapat diurutkan, contoh grade. Grade-nya misalkan bisa berupa A, B, C, D, itu kan berurut ya. Kemudian tinggi. Terus pendidikan. Nah, pendidikan dari mulai SD, SMP, dan seterusnya.
ini mempunyai sifat urutan atau order. Jadi ini dua jenis tipe data yang bisa digunakan dalam data mining. Selanjutnya, kalau kita sudah punya dataset, tahap selanjutnya adalah melakukan pre-processing data. Nah, untuk pre-processing data ini, dulu di materi sebelumnya ini sudah ada di dalam materi. Nah, oke, akan saya bahas sedikit tentang pre-processing data. Kenapa kita perlu pre-processing data? Ya, kan kita sudah punya dataset tadi ya. Nah, pre-processing data ini adalah tahap awal pada proses mining. Meskipun tadi sebelumnya kita sudah mempersiapkan datanya. Ya, kalau datanya belum ada, kita nggak bisa pre-processing data ya. Jadi harus ada dataset, kemudian baru melakukan pre-processing data. Data yang digunakan dalam proses mining ini tidak selamanya dalam kondisi yang ideal untuk diproses. Jadi masih mentah ya, belum bisa digunakan. Jadi terkadang di dalam dataset tersebut itu terdapat masalah yang dapat mengganggu hasil dari proses mining itu sendiri. Misalkan apa? Misalkan ada missing value. Missing value itu nilai akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Contoh bisa jenis kelamin, misalkan jenis kelamin laki-laki, tapi di situ tertera misalkan M. Nah, itu kan bisa terjadi missing value. Kemudian data redundant atau terjadi data kembar. Ataupun bisa terjadi format data yang tidak sesuai dengan sistem. Formatnya berbeda. Atau bisa kita sebut sebagai outlier ya. Contoh misalkan, di dalam dataset itu terdapat atribut salary. Di mana untuk salary itu biasanya kan nilainya bisa jadi ratusan atau jutaan ya. Misalkan 100.000 katakanlah, 100.000. Tetapi ternyata di situ tertulis min 100.000. Nah, itu kan tidak tepat ya. Nah, itu contoh format data yang tidak sesuai dengan sistem. Jadi, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, bisa kita lakukan pre-processing data terlebih dahulu. Adapun tahapan untuk pemrosesan data, ini ada yang pertama ada aggregation atau pengumpulan data. Kalau kita sudah mendapatkan dataset, berarti kita sudah melakukan salah satunya adalah aggregation. Aggregation sendiri bisa melakukan pengurangan data atau perubahan skala. Gunanya untuk apa? Untuk menstabilkan data. Misalkan terjadi transaksi yang double. Nah, bisa kita sederhanakan dengan menjumlahkan transaksi yang double tadi. Kemudian ada penarikan contoh, tahapan yang kedua yaitu sampling. Nah, sampling ini sebenarnya ada metode sampling, silahkan Anda pelajari, cari referensi tentang sampling di mata kuliah statistika, saya yakin sudah diberikan untuk teknik sampling ini. Di mana untuk teknik sampling ini harus ketika kita mengambil sampel itu harus mampu mewakili dari keseluruhan data. Untuk teknik sampling silakan bisa mencari referensi. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Nah, untuk tahapan dimensionality reduction ini dengan pemilihan feature atau feature subset selection ini hampir mirip
karena ini adalah mencari atribut. Nah, mencari atribut dalam sebuah objek tadi, yang mana atribut tersebut sekiranya misalkan ada yang tidak dibutuhkan dalam proses mining, nah itu bisa dihilangkan atau bisa dikurangi. Tetapi syaratnya tidak tidak menghilangkan informasi dari dataset tersebut. Nah, untuk mungkin kasus-kasus tertentu seperti pada metode klasifikasi dan asosiasi, nah itu seringnya banyak atribut. Nah, nanti bisa dipilih mana yang sekiranya bisa dikurangi atau fitur-fitur mana yang bisa diseleksi. Tapi dengan syarat tadi ya, tidak menghilangkan informasi utama dari dataset tersebut. Kemudian tahapan proses selanjutnya adalah feature creation. Nah, ini membuat fitur baru. Boleh nggak diperbolehkan ya membuat fitur baru pada dataset. Tetapi dengan harus diperhatikan fitur apa nanti yang akan dimunculkan sehingga tidak menghilangkan informasi dari dataset yang ada dan memberikan informasi yang berharga atau informasi yang penting untuk nanti proses mining data. Kemudian tahapan berikutnya adalah pendiskritan dan pembineran atau discretization dan binarization. Pada proses ini tidak semuanya metode bisa menggunakan proses discretization dan binarization. Nah, pada keterangan materi minggu lalu ya, yang untuk klasifikasi algoritma atau metode klasifikasi ini membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorikal. Sedangkan untuk metode asosiasi ini membutuhkan data dalam bentuk biner. Nah, dari tipe data dari atribut kedua metode tadi, nah ini transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal, perubahan tipe data ya, ini disebut sebagai discretization. Sementara untuk transformasi atribut kontinu maupun discrete ke bentuk atribut biner, ini disebut sebagai binarization. Selanjutnya ada tahap transformasi atribut. Nah, untuk transformasi atribut ini adalah sebagai standarisasi dan normalisasi. Fungsinya ini digunakan untuk memetakan keseluruhan himpunan nilai dari atribut yang diberikan ke suatu himpunan nilai-nilai pengganti yang baru. Sehingga untuk nilai yang lama dapat dikenali dengan satu dari nilai-nilai baru tersebut. Jadi untuk transformasi atribut ini intinya kita sudah mempersiapkan dataset, kemudian kita sudah melakukan pre-processing data dan sudah mendapatkan data yang clear, artinya data tersebut sudah siap untuk dilakukan proses mining data. Nah, untuk tahapan dari pemrosesan data atau pre-processing data ini tergantung dari dataset yang kita gunakan. Jadi tidak semuanya tahapan kita lakukan ya, kita lalui. Tergantung dari dataset. Misalkan dataset yang kita gunakan adalah data harga saham. Nah, data harga saham atribut yang muncul, atribut utama yang muncul itu kan pastinya harga ya. Nah, karena atributnya adalah harga, nah ini kita bisa melakukan tahapan agregasi, kemudian sampling bisa, reduction atau dimensionalistic reduction ini mungkin nggak
Kemudian feature subset selection, bisa nggak kita memilih dari feature? Tentunya ini tidak dilalui ya, karena atribut yang muncul itu hanya harga. Kemudian untuk pembuatan feature creation ini kira-kira apa ya fitur baru? Saya kira nggak ada ya, nggak ada. Kemudian untuk pendiskritan dan pembinaran, nah ini untuk diskrit dan biner, ini lebih tepatnya ke metode klasifikasi dan asosiasi. Kemudian transformasi atribut, ya karena sudah siap untuk digunakan. Jadi hanya beberapa tahapan setiap metode akan dilakukan preprocessing data, tidak semuanya tahapan, artinya hanya beberapa saja yang dilalui. Tapi bisa juga semuanya, ini tergantung dari metode dan dataset yang diperoleh. Similaritas dan jarak. Similaritas antara dua objek ini mempunyai ukuran numerik dari seberapa mirip dua buah objek. Similaritas mempunyai nilai yang lebih tinggi jika objek-objek tersebut dianggap sama. Ring dari nilai similaritas adalah 0,1. Jadi, jika dijumpai dua buah objek, di mana ring nilai similaritasnya adalah 0,1, maka dia dianggap sama. Kemudian ada disimilaritas. Ketika ada dua buah objek merupakan ukuran numerik seberapa berbeda dua buah objek. Disimilaritas bernilai lebih rendah jika objek tersebut mirip, karena dianggap sebagai nilai similaritas. Minimum disimilaritas adalah 0, dan batas atas bisa bervariasi. Disimilaritas sering disebut sebagai jarak atau distance. Kedekatan, proximity, mengacu pada suatu similaritas atau disimilaritas. Nah, untuk similaritas dan jarak ini adalah mengukur kedekatan dari dua buah objek. Dataset dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah private dataset. Dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, biasanya bersifat rahasia. Contohnya adalah bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan yang lainnya. Kemudian ada public dataset, yaitu dataset yang dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Ini sudah dipublish, Anda bisa menggunakan, bisa mencari pada uji repositori dengan mengetikkan di alamat sebagai berikut. Kemudian pada web ACMK/DDCAP. Kemudian ada juga dari Kaggle. Nah, Anda bisa mencari datasetnya di sini.